Shalom rekan-rekan teruna yang dikasihi Yesus Kristus, kembali kita ketemu lagi tentu untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu teman-teman, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita yang udah nyiapin Alkitab, kita udah nyiapin diri kita juga masing-masing dalam keadaan sehat. Saat ini, di hari Minggu ini kita akan bersekutu tentunya. Oke, sebelumnya kita akan langsung aja dengan mengawalinya dengan doa ya teman-teman ya. Mari bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kiranya Engkau menyertai kami selalu dalam kami merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga bisa berkomitmen dengan firman yang telah kami dengar ini, akan yang kami baca ini, tentu dan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dalam sikap dan tingkah laku kami. Begitu juga akan rekan-rekan kami yang kami juga masih bergumul akan persekutuan kami, di mana kami sulit untuk berkumpul, namun kami percaya ketika hati kami bersekutu satu sama lain di rumah masing-masing, Tuhan hadir. Tuhan juga menyertai mereka yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Kau juga menyertai mereka dalam kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, lanjut ya, kita akan masuk ke pelayanan firman. Sebelumnya kita boleh nyiapin Alkitabnya dari Ibrani 1 ayatnya yang pertama sampai 4. Saya ulangi ya teman-teman, Ibrani 1 ayat yang pertama sampai 4. Yang perikopnya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Mari bersatu hati untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita buka dan kita persiapkan. Terima kasih atas hari ini, kiranya Engkau juga menyertai kami dalam membaca firman Tuhan. Ketika kami membacanya, bisa menerapkannya dalam hidup kami masing-masing, terlebih untuk memuliakan Tuhan, dan kami berpaut kepada Tuhan melalui firman ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan bacakan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Topik kita berbicara tentang Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Benar ya, kalau misalnya teman-teman lebih dalam lagi mau membaca, kita lihat di perikop selanjutnya adalah anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Silahkan teman-teman bisa explore lagi, bisa membaca lebih lagi jika punya kerinduan untuk bisa memperdalam firman Tuhan. Dan saya bahkan teman-teman semua pasti akan sangat senang karena teman-teman benar-benar berniat untuk dekat kepada Tuhan, sang pemilik hidup gitu ya. Nah, ini dari bacaan ini memang Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Nah, dengan topik Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat, ini juga sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa ketika jadi pengikut Kristus bukan sekedar pasti aman ya, diberkati dan hidup akan lurus saja, tidak. Karena ketika kita merasa hidup itu lurus aja, padahal kita tahu ada pergumulan, merasa nggak berusaha gitu ya, merasa aman-aman aja, malah lupa diri, berharap akan ada banyak santai aja gitu, dengan hidup ya, karena saya Kristen gitu, bukan. Nah, justru tanggung jawabnya lebih besar untuk bisa menunjukkan iman dan perbuatan itu. Saya benar-benar layak gak sih seorang pengikut Kristus? Karena Tuhan sendiri yang datang ke dunia untuk menyucikan dosa. Dan ketika Dia berhasil, memang itu tempatnya jauh lebih tinggi. Kita lihat di bacaan yang jauh lebih tinggi. Nah, ketika
ketika kita yang sudah suci tentunya sudah disucikan dan dibersihkan, maka sikap kita pun harus dekat dengan Kristus. Kristus yang sudah menebus kita. Gitu. Nah, ketika kita meminta penyertaan, tentu mintanya kepada Kristus. Bukan berharap datanglah malaikat-malaikat untuk menolongku, bukan. Biarlah kepada Kristus minta penyertaan Tuhan. Dan ketika berhasil pun tidak lupa pada Tuhan. Nah, itu yang kadang-kadang masih jadi pergumulan saya pun dengan teman-teman semuanya. Ketika berhasil saya merasa lega, lupa diri. Padahal loh, kan udah ditebus lebih tinggi, berarti harus lebih hormat. Betul, harusnya seperti itu. Lebih hormat, lebih bisa bersyukur, teman-teman. Cuma sekedar meminta pertolongan saja. Nah, itulah lalu menunjukkan teladan bahwa kita ada gambar dan rupanya. Nah, inilah yang akan kita perjelas lagi di bacaan Ibrani. Ibrani menunjukkan bahwa dulu Tuhan banyak berbicara kepada manusia supaya bisa bertobat, kembali ke rancangan mula-mula, bahwa benar-benar menguasai bumi. Diketahui bahwa bukan sekedar menguasai bumi secara materi, tapi benar-benar menguasai bumi dengan sikap rohaninya. Jangan terpengaruh pada iblis atau pergaulan-pergaulan yang buruk. Tapi kita tahu kan nenek moyang dulu-dulu itu juga banyak lah yang sudah ditegur para nabi pun masih banyak yang menyeleweng. Sampai akhirnya Tuhan datang sendiri untuk mau menyucikan dosa. Dan sosok Tuhan datang dengan kesederhanaan, tapi menunjukkan teladan yang besar, teladan mengampuni. Bayangin teladan mengampuni, teladan bersabar, teladan rendah hati. Itu ditunjukkan semuanya, bahkan benar-benar mau menebus dosa manusia, dan itu mengalahkan iblis. Padahal iblis tuh banyak banget mencobai dia kan, bahkan di terakhir banget di kayu salib Tuhan berhasil. Ya, makanya ketika kita sudah ditebus, berhutang banyak kepada Tuhan, maka kita harus lebih hormat kepada Tuhan, teman-teman. Nah, makanya dalam bacaan ayat yang kedua saya mau baca lagi. Pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Dan memang bisa kalian baca dari bacaan Yohanes bahwa firman yang hidup itulah yang akan, ya, sosok Tuhan itulah yang benar-benar yang pemilik dari alam semesta ini, teman-teman. Dan dia itu yang memberikan teladan juga kepada kita untuk hidup sebagai pengikutnya. Jadi gitu, teman-teman. Nah, bahkan sosok Tuhan inilah yang saat ini pun jadinya mengubah pola pikir kita, bukan sekedar udah ditebus ya. Nah, bukan ditebus ya udah pasti akan masuk ke kerajaan Allah. Tapi tidak berbuat di dunia ini salah. Tapi tidak berkomunikasi dengan Tuhan, apakah hidup saya berkenan kepada Dia dengan lancar-lancar begitu aja, salah juga. Harus benar-benar menunjukkan sikap yang benar, harus juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan. Itu yang diungkapkan. Maka dari itu jauh ketika selesai juga dalam konteks saya baca lagi di ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Kita pernah teringat dengan bacaan gambar wujud Allah. Manusia juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Rancangan mula-mulanya seperti itu. Tapi sayang sekali ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka itulah yang menjadi melenceng. Maka Tuhan kembali datang benar-benar dengan teladannya supaya jadi gambar dan serupa dengan Allah. Kita pun yang sudah ditebus yang harus bisa jadi gambar dan serupa dengan Allah, menunjukkan sikap-sikap Kristus. Yang satu yang banyak dikenal orang adalah kasih. Saya jadi kadang-kadang oke, kasih. Begitu juga dengan banyak kasih yang bisa mendasari semuanya, mengampuni, bersabar, yang mudah diomongin tapi sulit untuk dilakukan. Nah, itu jadi pergumulan kita. Tapi ya harus dikerjakan dan harus dikerjakan, teman-teman. Dan lagi, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi teman-teman, ketika ada sosok yang benar-benar lebih besar, yang paling besar, yang maha besar,
ditempatkan yang di sana, maka kita juga harus lebih hormat tentunya. Kalau meminta sesuatu juga dengan penuh hormat meminta, dengan penuh hormat juga bersyukur kalau itu berhasil. Ya teman-teman ya, itu bacaannya jadi kayak rumit ya kayak, tapi sebenarnya jadi dasar buat kita bahwa hidup kita ini tentu untuk memuliakan Tuhan. Jangan mulai bergeser kalau hidup kita ini akan disertai Tuhan dan kita merasa aman-aman aja salah. Tentu banyak pergumulan-pergumulan dan di situ kita dinilai seberapa pantas kita untuk tetap menjadi pengikut. Kita tetap menjadi pengikut Kristus. Kita yang dimurnikan gitu. Kita yang memurnikan juga, kita berusaha memurnikan dan Tuhan juga pasti menyertai kita kalau kita berusaha untuk dekat padanya. Itu. Nah, jadi teman-teman sendiri mulai bisa tahu dengan jangan sampai kita ini terjebak dengan pemikiran bahwa ketika jadi pengikut Kristus mengaku doang bahwa itu ada anak Allah, tapi nggak mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Misalnya contoh, kalau kita datang dengan keseharian biasa saja ya, misalnya hari Minggu untuk beribadah, memang Minggu dilihat bahwa itu mengkhususkan ibadah, tapi jauh lebih penting ketika engkau tahu bahwa engkau saat itu menerima berkat, ada komitmen sebenarnya, ada komitmen bisa menerapkan apa yang saya dengar, apa yang selama ini saya imani dan apa yang selama ini harus saya lakukan itu tujuan memuliakan Tuhan. Nah, itu akan jadi tantangan kita di Senin, Selasa sampai Sabtu bahkan Minggu lagi. Tantangannya banyak, misalnya pergaulan ada kesusahan ya oke, datang meminta bantuan Tuhan. Tapi ketika berhasil lupa, padahal sudah minta. Contoh dalam ujian, contoh dalam kita mungkin ada yang bermasalah dengan teman. Bermasalah dengan teman, begitu balik lagi ke hari Minggu, tahu bahwa betul saya mengakui Yesus adalah Tuhan dan pasti akan menolong saya. Dan Senin sampai Sabtu atau Minggu lagi kayak semacam Tuhan adalah penolong saya, tapi ketika saya udah tertolong, udah aman-aman aja, lupa akan rasa syukurnya selama yang hari Minggu tadi, yang sekedar mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, tapi gak mau benar-benar berkomitmen untuk dekat padanya gitu. Harusnya sampai sepanjang hari, bukan sekedar di Minggu doang. Itu pun jadi pergumulan. Saya waktu dulu juga seperti itu. Minggu sekedar ritus ibadah gitunya, ritus ibadah, dan Senin sampai Sabtu atau bahkan ketemu Minggu lagi ya seperti yang biasa aja. Kalau senang ya nyantai gitu, kalau susah minta Tuhan gitu. Tapi kalau udah selesai dari susah lupa Tuhan, nah itu repot sebenarnya. Bahkan kalau lagi bergumul juga jadi lupa Tuhan. Oh, saya bergumul, saya perjuangin sendiri, tapi lupa minta penyertaan Tuhan. Dan ketika berhasil, oh itu emang perjuangan saya. Ya itu emang karena pikiran saya, itu pikiran gue yang bisa menyelesaikan itu. Salah, dan itu pun saya lakukan dulu, dan itu pun jadi memalukan buat saya, teman-teman. Nah, ternyata harus diubah pola pikirnya. Jangan sampai merasa kayak waktu zaman dulu yang sampai udah banyak beragam-ragam nabi tidak bisa mengubah diri. Dan sosok Yesus, ketika Yesus datang pun belum tentu dia berusaha merubah diri loh teman-teman. Tapi lucu juga, padahal udah sosok Tuhan sendiri yang menunjukkannya teladan kita. Tapi halangan kita memang adalah kebebasan diri sendiri. Bebas sih mau milih ikut Yesus atau tidak. Ya udah terima yang enak-enak aja, saya yang kalau susah mah saya hindarin. Padahal nggak kayak gitu. Ketika berhasil engkau bersyukur dan memuliakan Tuhan yang selama ini engkau muliakan Tuhan, dan ketika engkau susah pun engkau meminta, tentunya
tapi tidak lupa menyerahkan hidup juga dengan bersyukur dan berdoa selalu ketika engkau susah. Dan ketika engkau selalu berhasil menangani kesusahan itu, tentu pengucapan syukur itu yang harus dinaikkan, teman-teman. Oke. Penjelasan contoh-contoh praktis yang mungkin keseharian mungkin akan dialami teman-teman sendiri. Tidak bisa sekedar contoh dalam ulangan, contoh dalam masalah dengan teman, gitu. Macam-macam. Saya contoh dalam ulangan, saya susah nih kak, saya susah, gitu. Saya dapat ilham, tang tingtung bener, tang tingtung bener. Saya ujian, saya ngeliat kirinya saya, oh itu jawabannya B ya, bener, bukan. Lucu ya berdoa tapi dia nengok orang, lucu juga sih, tapi enggak lah. Tidak masalah dengan teman, ternyata dia dipulihkan, dia pulih sendiri loh kak, gitu. Nggak tahu pulih siapa yang mulihin, gitu. Tapi itu justru dari kamu harus bersyukur loh kalau ternyata dari kamu berantem sama teman atau dia bisa bertobat, terus oh ya harusnya bersyukur, oh ya mungkin doaku didengar, atau ya doaku didengar, atau memang saya nggak doain apa-apa tapi dia sebut sendiri tapi saya lupa disyukurin. Enggak, jangan kayak gitu ya teman. Jadi mulai mengubah pola-pola yang dulu merasa bahwa saya jadi Kristen itu sekedar ya percaya, ya merasa diri aman, tidak. Tapi jauh lebih jelas lagi bahwa kita harus mengenal Kristus sendiri, mengenal Kristus yang jauh lebih besar dari sekedar penolong-penolong, jauh lebih besar dari sekedar malaikat, gitu. Karena kita harus tunjukin sikap kita dari keseharian kita, gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama, ubah pola pikir kita merasa diri aman ketika di seorang Kristus, pengikut Kristus. Yang kedua, benar-benar mengenal dan mengaku Kristus sebagai anak Allah dan bisa berusaha meneladani. Gitu. Meneladani gimana? Nah, masih teman-teman ingat ya teman-teman, kita kenal dari kisahnya Efesus bahwa kita juga bersyukur sebagai saksi Tuhan. Nah, kalau bersyukur sebagai saksi Tuhan, tentu hidup kita harus tetap berpadanan kepada Tuhan. Kamu masih ingat dengan hikmat diperoleh dari Tuhan, dan kita juga harus menerima hikmat dan mempertanggungjawabkan hikmat itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika ada kegagalan, tentu akan mengevaluasi diri, apa salah saya Tuhan ya. Nah, itu pun menjadi pegangan masing-masing teman-teman, dengan berdoa, dengan renungan. Teman-teman di rumah ya, saat ini ya di rumah, tentu sebenarnya lagi zaman susah kak. Di rumah ada kegiatan sekolah, di rumah mungkin ada kegiatan les, di rumah mungkin saya main gitu ya. Tapi ini pun di fase-fase zaman di rumah ini, tentu kalian harus bisa lebih punya bagi waktu juga dengan Tuhan, gitu. Benar-benar bagi waktu dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan mau berenungan dengan Tuhan, gitu. Karena saat ini pandemi itu tidak berlaku untuk orang yang bukan Kristen aja, tapi pandemi berlaku kepada Kristen. Tuhan punya tatanan, dan semua diperlakukan adil dan sama-sama. Tinggal manusianya yang mengontrol kebebasannya ini gimana? Bebasnya untuk bebas diri sendiri aja yang penting aman, atau bebas untuk menyatakan komitmen, oh saya harus ikut Tuhan. Iya, kebebasannya untuk benar-benar mau ikut Tuhan, untuk ikut Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai saat ini bisa mengubah pola pikir, bukan sekedar aman jadi Kristen, tapi benar-benar mau jadi teladan Kristen dengan mengenalnya. Oke, bagaimana mengenalnya? Kita harus pertama kita meyakini dan mensyukuri anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Meyakini dan mensyukuri. Gimana meyakini dan mensyukuri? Tentu ada komitmen hidup kita, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Kita baca dari Efesus 3 ayat 12 ya, yang kemarin sepertinya. Efesus 3 ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, beranikan diri dengan meyakini itu anugerah Allah tentunya, tapi dengan iman kepada Kristus itu sendiri. Minta pernyataan Tuhan, renungan, ada waktu dengan Tuhan, itu datang sendiri. Maka Dia akan mendekat kita menjadi berani dengan
bisa melalui sikap Kristus. Yang kedua, ya berkomitmenlah. Ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, lakukan. Mulai bisa mau lebih lagi bersabar, lebih lagi rendah hati, lebih lagi mau mengampuni, lebih lagi banyak hal. Konteksnya macam-macam, bukan sekedar kalau saat saya di Teruna banyaknya konteksnya di sekolah ya teman-teman. Tapi sekarang kalau udah di kondisi seperti ini ada di masing-masing teman-teman. Kemudahan akses teknologi ya teman-teman, mau berbagi dengan sesama dengan kota misalnya contoh ya, atau mau berbagi misalnya dengan grup belajar bersama di Zoom, that's good. Itu yang penting. Nah, Kak, bagaimana saya menghadapi tantangan-tantangan ini? Mungkin tantangan, banyak teman saya yang rasa-rasanya kayak kurang ajar gitu, kayak lupa diri sama apa kebaikan saya dengan saya sudah menunjukkan kasih. Ingat, bukan mau akan dibalas sama teman, bukan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ini pun jadi pembelajaran buat saya. Saya harus menolong semua itu bukan sekedar untuk supaya dia balas ke saya, bukan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang sama ini saya akui, dialah teladan saya. Ya, jangan minta dibalikin lagi, tapi minta itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tantangan berat teman-teman, karena rasa-rasanya itu abstrak gitu ya. Apa sih untuk kemuliaan Tuhan? Dari dini kamu sudah mau bisa menunjukkan, oh ini hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Berkat itu ngalirnya bukan dari orang yang kita tolong, tapi orang yang lain-lain. Tapi jangan berharap orang lain semua yang buat. Tuhan yang menyertai, gitu. Tuhan menyertai, tahu dari siapa dia akan muncul. Tapi jangan berpikirannya pengen diberkati, jangan pikirannya pengen dia sudah nanti akan dibalas Tuhan dengan orang Tuhan. Tapi benar-benar yaudah ini tujuannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, banyak tantangan teman-teman, tapi tetap minta pertolongan Tuhan. Ketika berhasil jangan lupa bersyukur. Ya, jangan lupa bersyukur, makin meneladani sikap hidup dengan Tuhan. Ya, demikian pembacaan ini. Tempatkanlah Kristus sebagai yang lebih tinggi, maka dengan menempatkan Kristus lebih tinggi, maka kamu harus lebih hormat, meminta dengan hormat, bersyukur pun dengan hormat tentunya, dan jangan lupa diri, merasa bahwa saya sudah diikut Tuhan pasti akan dibalas, bukan, tapi ini semua karena jauh lebih besar Tuhan Yesus, jauh lebih besar, maka saya harus bisa menunjukkan sikap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita satu hati untuk merenungkan firman ini. Kita juga menyampaikan syafaat kita, teman-teman ya. Tuhan, terima kasih akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Engkau juga lebih tinggi dari segalanya. Sikap hati kami harus lebih hormat kepada Tuhan. Engkau bahkan menebus kami dengan sosok manusia yang hadir dan bahkan datang menebus melalui kematiannya. Tuhan, jangan kami menjadi sombong, jangan kami menjadi lupa diri, namun lebih dari itu semakin bisa dekat kepada Tuhan melalui sikap-Mu yang selama ini Kau ajarkan kepada kami. Pimpin kami Tuhan, makin meyakini dan mensyukuri anugerah Tuhan, di mana kami semakin beriman kepada Tuhan dan kami berani untuk melakukannya. Tuhan, akan banyak pergumulan yang kami alami Tuhan. Kiranya dengan komitmen ini kami bisa semakin berusaha dan Engkau juga menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami yang lemah ini kiranya Engkau menyertai kami dengan kasih Tuhan. Dan ketika kami berhasil tidak lupa akan Engkau. Tolong kami ya Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga akan setiap langkah hidup kami ya Tuhan, di mana kami akan mengarungi hari lepas hari. Jangan kami hanya berkomitmen di hari Minggu, namun di hari berikutnya kami lupa akan Engkau. Itu justru kami berusaha kembali bisa dekat dengan firman Tuhan, makin rendah hati, makin punya pengampunan, makin mau bersabar dan menunjukkan kasih dalam setiap hari kami, baik kepada orang tua kami, baik kepada teman-teman kami, baik dengan masyarakat kami Tuhan Yesus. Terus kami juga Tuhan mendoakan akan persekutuan Teruna ini, kiranya Engkau juga menyertai kami dengan persekutuan Teruna yang saat ini masih tetap bersyukur atas ibadah online, dan Engkau juga menyertai juga akan ibadah berikutnya di mana kami punya kerinduan, namun lebih dari Tuhan murnikan hati kami dengan motivasi yang benar bersekutu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan juga menyertai akan gereja-gereja yang masih
juga dengan situasi pandemi, kiranya ungkapan syukur yang jemaat melakukan, Tuhan kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan penyertaan-Mu selalu nyata untuk mereka, dan mereka berpaut kepada Tuhan yang selama ini Kau sertai. Berkati juga akan kami Tuhan Yesus, anak-anak layan dan kakak layan, dimana anak-anak layan yang saat ini menjalani studi, Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka pemulihan yang sedang sakit, berikan mereka hikmat dalam pembelajaran, baik belajar sendiri maupun belajar bersama-sama dengan teman mereka. Kasih nyata untuk mereka. Tuhan juga menyertai akan setiap agenda mereka, Tuhan Yesus, satu persatu yang mungkin mereka sampaikan, yang Kau dengarkan, dan Kau juga menyertai mereka, Tuhan Yesus. Berkati juga akan kakak-kakak kalian, berkati mereka dalam penyertaan Tuhan dalam pelayanan, baik di gereja maupun di luar gereja, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan menyertai selalu. Tuhan, kami juga mendoakan pada bangsa negara dan gereja dan masyarakat. Tuhan, kami tahu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik demo karena kekecewaan. Kiranya Kau juga menyertai mereka dalam kesehatan. Tuhan juga menyertai mereka dengan hikmat yang benar, Tuhan. Kami juga akan mendoakan bangsa negara kami dengan pemimpin-pemimpinnya dengan penuh kesabaran, penuh kerendahan hati, melayani dengan baik, Tuhan Yesus. Bukan kebijakan yang baik, ya Tuhan Yesus. Tuhan, makin banyak orang yang sembuh dari pandemi ini, Tuhan. Namun kami doakan selalu banyak juga yang masih dalam kondisi sakit. Pimpin mereka, Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang terbaik. Namun lebih dari itu, Tuhan, berikan mereka pertobatan, ya Tuhan, kepada kami semua ini, Tuhan Yesus. Makin dekat kepada Tuhan, bukan hanya di perkataan, namun dengan perbuatan kami, Tuhan Yesus. Dan bangsa negara ini bisa diberkati oleh Tuhan. Tolong kami, Tuhan Yesus, lingkupilah kami dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan Yesus, yang kami ungkapkan secara pribadi, ya Tuhan. Pimpin kami, ya Tuhan Yesus. Dekatkanlah kami, ya Tuhan Yesus. Sertailah kami dalam setiap langkah hidup kami setelah kami bersekutu dalam keseharian kami berikutnya. Arahkanlah teman-teman, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, demikian persekutuan teruna hari ini. Semoga teman-teman senantiasa diberkati dalam setiap hari lepas hari, teman-teman ya. Shalom.